Halo teman-teman, perkenalkan namaku Audelia Fernandes dengan NIM 672004-162. Di video kali ini, aku akan mempraktekkan simulasi client request CRUD menggunakan Postman, Python, dan Exam. Sebelum itu, aku akan jelasin Exam itu apa dan Postman itu apa. Exam adalah software lokal yang digunakan untuk membuat dan mengetes aplikasi web di komputer secara offline sebelum dipublikasikan secara online. Exam ini berisi Apache, MySQL atau Maria Database, PHP, dan Perl. Selanjutnya Postman. Postman adalah aplikasi untuk menguji dan mengelola API atau Application Programming Interface. Postman di sini berfungsi sebagai klien yang dapat mengirim permintaan atau request ke server seperti get, post, put, dan delete. Setelah klien mengirimkan request, nanti server akan langsung memberikan responnya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam codingannya. Jadi sebelum kita nge-run codingannya, kita harus download atau menginstal Flash dan juga PyMySQL. Nah, fungsinya tuh kalau misalnya yang untuk Flash, dia tuh digunakan untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan Python. Sedangkan PyMySQL digunakan sebagai antarmuka atau interface agar Python dapat berinteraksi dengan database MySQL. Nah, di sini aku akan jelasin codingan-codingannya. Pertama-tama, dari sini sampai sini itu adalah codingan untuk menghubungkan Python ke MySQL. Nah, untuk codingan yang ini tuh untuk membuat tabel mahasiswa menggunakan metode post. Di sini variabelnya adalah create mahasiswa. Jadi isi dari atribut create mahasiswa ini atau tabel ini yaitu ada NIM, nama, fakultas, IPK, dan alamat. Terus untuk membuat tabelnya ini kita harus menambahkan lengkap, ada NIM, nama, fakultas, IPK, dan alamatnya itu. Kalau berhasil nanti outputnya akan muncul ini, mahasiswa berhasil ditambah masih. Nah, itu tuh ada 201 tuh sebagai penanda kalau itu berhasil. Selanjutnya kalau misalnya dia nggak berhasil nih, nanti akan muncul data tidak lengkap. Nah, itu tuh ada 400 sebagai simbol kalau itu nggak lengkap. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan ini. Codingan ini tuh fungsinya untuk read untuk melihat data mahasiswa. Nah, yang codingan ini tuh untuk melihat semua data mahasiswa. Jadi cara lihatnya tuh bisa langsung slash mahasiswa ini. Kita bakalan lihat data-datanya itu loh, data-data ininya yang tadi, yang ini nanti akan ditunjukin. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan ini. Ini tuh codingannya sama kayak di atas, itu tuh buat sama kayak yang ini, sama-sama untuk melihat atau read tabel mahasiswa, tapi bedanya ini tuh untuk melihat NIM tertentu, jadi mahasiswa tertentu doang. Nah, sintaksnya tuh ini. Nanti untuk nulisnya tuh ada slash mahasiswa slash NIM yang dicari itu, untuk dilihat itu. Nah, kalau misalnya kita nyari NIM-nya tuh nggak ada, nanti bakalan muncul message mahasiswa goib ini nggak ada di database. Nah, kalau misalnya ada, nah nanti dia munculin
semua data-datanya. Yang tadi itu ada NIM, nama, fakultas, alamat, IPK. Nah, itu tuh bakalan muncul. Selanjutnya codingan yang ini tuh codingan put. Codingan ini tuh buat ngupdate data. Untuk bisa mengaksesnya tuh, untuk bisa diakses tuh kita tinggal tulis /mahasiswa/NIM yang mau diupdate. Jadi data-data dari NIM tertentu yang mau diupdate. Nah, kita tuh harus kalau mau ngupdate tuh kita harus nulis ulang semuanya, kayak tulis ulang ininya, namanya, fakultasnya, IPK, alamat, IPK dan alamat itu. Meskipun misalnya kita cuma mau edit data ini doang, fakultas doang, tapi kita harus nulis ulang. Kalau misalnya berhasil diperbarui, bakalan muncul ini, data mahasiswa berhasil diperbarui nih. Nah, selanjutnya kalau misalnya misalnya kita cuma nulis nama, fakultas, sama IPK nih. Kalau misalnya kita cuma tulis itu, nanti bakalan muncul data nggak lengkap. Ini nih. Jadi kita tuh harus nulis lengkap yang ini semua nih. Selanjutnya codingan yang ini. Ini tuh codingan buat menghapus tabel mahasiswa tertentu. Caranya kita /mahasiswa/NIM yang mau dihapus. Dan itu di codingan ini namanya delete mahasiswa. Nanti kalau misalnya kita udah masukin NIM yang mau dihapus tuh bakalan muncul mahasiswa berhasil dihilangkan. Nah, gitu dia penjelasan dari codingannya. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Jadi pertama-tama kita akan buka exam dulu. Exam. Setelah itu kita nyalain yang kita start yang Apache sama yang MySQL. Habis itu yang MySQL kita pencet yang adminnya. Nah, kita udah kebuka di sini. Selanjutnya kita masukin database yang udah ada. Nah, caranya tuh kalian tinggal pencet import, terus pilih filenya. Nah, di sini aku udah ada, ini database mahasiswa ini tadi. Nah, ini tuh udah ada data-datanya. Setelah itu kita buka yang Python tadi, yang gini. Terus kita mulai kita install yang tadi, pip install flash sama MySQL. Ini kita copy aja, kita paste, enter. Nah, habis itu yang ini kita run, code-nya kita run. Nah, setelah itu ini ada linknya nih, kita copy nih linknya. Setelah itu kita buka Postman. Nah,
kita paste ininya. Terus pertama-tama kita akan nyoba untuk melihat data-datanya. Nah, tadi kan itu buat melihat ini data-data, kita pakai yang ini slash mahasiswa ini. Nah, ini tuh untuk melihat semua mahasiswa. Kita set. Oh, sebentar. Kita set. Nah, muncul nih data-datanya, data seluruh mahasiswa. Sekarang kita coba untuk melihat NIM tertentu aja. Misalnya kita coba ini 67/2023/006. Kita set. Nah, muncul yang data dari ini doang, yang dari NIM 67/2023/006. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk post. Untuk ngepost, nah, kita copy ini dulu. Kita pilih post di sini, terus kita pilih body, raw, terus yang ini kita hapus. Nah, kita copy ini, kita paste. Misalnya kita mau buat jalan Kemiri, Fakultas Psikologi, IPK 4, misalnya nama Audelia, NIM 67/2023/162. Ini kita send. Nah, di sini mahasiswa berhasil ditambah masih. Kita lihat di buat mastiin ada apa enggak, kita lihat di sini. Nah, di sini ada ketambah Audelia Psikologi 67/2023/162. Nah, selanjutnya kita coba yang put. Ini tuh buat update. Kita pilih ini put. Terus misalnya aku mau ganti namaku jadi Audel aja. Terus ini ganti jadi teknik pangan. Nah, ini tuh kita tambahin slash NIM. Nah, sesuai sama yang ini. Nah, kan mau ganti yang ini 162 nih. Oke, tulis. Nah, data mahasiswa berhasil diperbarui nih. Nah, kita lihat di sini apakah benar. Ya, benar diperbarui nih, teknik pangan Audel. Sekarang kita coba yang delete. Kita mau hapus tabel data mahasiswa yang ini. Nah, yang baru aja kita tambahin. Kita pilih delete. Ini nggak usah. Nah, mahasiswa berhasil dihilangkan. Kita lihat. Nah, udah hilang namaku. Udah, gitu aja. Jadi itu dia teman-teman, cara mempraktekkan CRUD. Terima kasih telah menonton.